Segenap untayan puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang telah mengajarkan pengetahuan kepada manusia melalui perantara kolam sehingga manusia dapat mengetahui apa-apa yang tidak mereka ketahui. Berkat rahmat dan nikmatnya jualah kita telah dapat melangkahkan kaki di rumah Allah yang sama-sama kita cintai ini. Salawat bersambungkan salam tak lupa dan tak bosannya kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan umat manusia dari alam jahiliyah menuju alam yang berakidah Islamiyah seperti yang sama-sama kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang terhormat Bapak atau Ibu pengurus masjid dan yang terhormat Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Baiklah, terlebih dahulu Ananda akan memperkenalkan diri, alamat, dan tujuan Ananda pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama Ananda Febriani, Kabupaten Pasaman. Dan adapun tujuan Ananda adalah untuk mempraktekkan ilmu dakwah yang telah Ananda pelajari dan menggalang dana untuk proses kelancaran pendidikan dan dakwah di pondok pesantren kami. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, Ananda akan menyampaikan pidato singkat Ananda yang berjudul Hikmah Berpuasa di Bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, Ramadan adalah bulan yang sangat nanti-nantikan oleh seluruh umat Islam di berbagai belahan dunia. Bukan tanpa alasan, karena pada bulan ini setiap umat Islam diwajibkan untuk berpuasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, adapun beberapa hikmah yang dapat kita pelajari dari berpuasa di bulan Ramadan. Berbeda batas lapar kita dengan batas lapar saudara kita. Batas lapar kita hanya sampai berkumandangnya azan maghrib, sedangkan batas lapar saudara kita yang jauh di sana atau bahkan berada di dekat kita dan memiliki batas lapar. Mungkin makannya hanya 1 kali dalam sehari atau 1 kali dalam 3 hari. Dengan begitu, berpuasa membuat kita merasakan perasaan orang lain. Yang kedua, berpuasa membuat kita konsisten dengan waktu. Apabila telah berkumandang azan maghrib, maka berbukalah, dan jika telah memasuki waktu imsak, maka menahanlah. Dan yang ketiga, berpuasa melatih kita penuh kesabaran. Panas mulai terik, emosi mulai mencaci kita, tetapi kita tidak melawan karena kita sedang dididik untuk melatih kesabaran. Yang keempat, berpuasa membuat kita mengajarkan kita melawan hawa nafsu. Mata ingin melihat, telinga ingin mendengar, dan kaki ingin melangkah kepada kemungkaran, tetapi ia lawan hawa nafsu makannya, ia lawan hawa nafsu minumnya, dan ia lawan hawa nafsu syahwatnya. Dan yang kelima, merasakan pengawasan dan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia merasakan diawasi, tetapi bukan diawasi oleh manusia atau CCTV, melainkan merasakan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala dan merasakan kebersamaan dengan Allah
Allah Panjang saja Subhanahu wa jalan. Ta'ala. Udah. Kaum muslimin dan muslimat, seseorang yang mengaku beriman tetapi tidak melaksanakan rukun Islam yang ketiga ini. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman kita, dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang beriman. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan tema keutamaan puasa Ramadan. Itu langsung saja kita persilakan kepada Ustaz Dr. Andos Haji Sofrisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anzalal Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Dan dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Amin. Maka kami akan memberikan bagi mereka kehidupan yang baik di dunia. Dan kami juga menyediakan pahala yang jauh lebih baik dari apa-apa yang telah mereka amalkan di dunia. Benar Allah dengan segala firman-Nya, Quran surat An-Nahl ayat 97. Bapak dan Ibu-ibu jamaah yang berbahagia, tema kita sebagaimana disampaikan tadi adalah keutamaan puasa Ramadan. Puasa tahun itu adalah untuk mendidik, untuk menjadikan orang-orang yang beriman itu agar imannya itu bertambah kuat, bertambah kokoh, bertambah dalam. Jadi dengan berpuasa itu iman kita akan bertambah. Bertambah kekuatannya, bertambah dalamnya rasa keimanan kita, dan bertambah kadar daripada keimanan yang ada dalam diri kita. Jadi bulan Ramadan yang 1 bulan dalam setahun itu Bapak Ibu, kalau layadu bibit-bibit, kalau lah masuk bulan Ramadan itu pasti tagarak hatinya untuk pergi ke surau, pergi ke masjid. Pasti tagarak hatinya untuk beramal beribadah. Tapi kalau lah habis benar, nggak ada setitik Allah itu iman dalam hati itu malah lazim. Ramadan lah. Berjumat lah, azan orang azan lah, puasa lah, tentu tinggal itu. Tapi kalau lihat doa sakit iman,
itu tandanya kalau lah masuk bulan Ramadan, mulai tahu orang bila tanggal 1 Ramadan, tak perlu pengurus membuat undangan untuk datang ke masjid lain. So, barangkali atau peringatan Hari Besar Islam membuat undangan. Buat undangan 100 datang 10 lah. Tapi kalau bulan Ramadan tak perlu. Lain tahunya bila puasa mulai malam tu saja kami. Bahkan kadang-kadang kelepas siang awak mencari tambah lapis untuk tempat duduk orang. Artinya bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang berbahagia, bulan puasa atau bulan Ramadan, bapak dan ibu-ibu menambah dalamnya keimanan, menambah kadar keimanan yang ada dalam hati kita. Dan kalau itu sudah bertambah, akidah keyakinan kita, maka itulah yang akan menjadi pengawas bagi diri kita. Jadi nangkan mawasi diri awak, nak talok je polisi dopa, nak talok je KPK, nak talok di hakim, nak talok di jaksa, nak talok je pengadilan, tambahlah agak 2 kali lipat lagi pengadilan di negara kau. Nak tu baca itu. Nangka bisa untuk mencegah orang apa malian kan namanya mengijo, kan namanya merampok, kan namanya dan namanya iman. Iman menado dalam hati. Tak ada lebih itu. Kalau iman itu tidak perlu polisi. Kalau imanlah dalam, imanlah kuat, kadar iman yang akan meningkat derajatnya menjadi orang-orang yang takwa. Kalau iman lama, tidak bisa jadi orang takwa. Seorang takwa itu yang tak jago, yang tak paliaro dari kerajunan salah. Yang batu-batu fokusnya menjalankan perintah Allah. Tidak ada di pasu-pasu, tidak perlu jaga apa namanya hadiah segala macam. Tak perlu. Kalau orang mencari prestasi mungkin di kantor, dia bonus, dia apresiasi, dia barangkali sertifikat penghasilan, dia tidak membutuhkan apapun kecuali keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, puasa itu memperkuat iman, memperdalam masuknya iman ke dalam hati kita, dan untuk menambah kadar keimanan kita. Jika lelah puasa, tak jauh tambah kadar iman, tak jauh tambah masuk rasa keimanan ke dalam jiwa, itu perlu beresok kanan salah. Karena sasaran daripada puasa itu akan menjadikan orang-orang mukmin menjadi ibu jamaah yang berbahagia. Yang kedua, yang erat juga kaitannya dengan yang pertama, menambah masuknya rasa iman, kekuatan keyakinan kita adalah pengendalian nafsu, pengendalian diri. Jadi pengendalian nafsu itu sebenarnya sama dengan pengendalian diri. Sebab di diri aku semuanya dipenuhi oleh nafsu. Di mata ada nafsu, di telinga ada nafsu, di kaki ada nafsu, di paru, di parat, di otak ada nafsu. Nafsu itu adalah keinginan atau nesu. Kita tidak bisa berlepas diri dari nafsu kita masing-masing. Tidak bisa berlepas diri.
Gak bisa memisahkan di dalam diri waktu nafsu itu gak bisa dipisahkan. So, nafsu itu keinginan. Semua yang ada pada diri kita punya keinginan. Mata keinginannya melihat, telinga keinginannya mendengar, kaki keinginannya berjalan, tangan keinginannya bekerja, otak keinginannya berpikir. Segala keinginan itu nafsu. Allah hendak menyuruh Hawa supaya mengendalikan nafsu di dalam diri kita. Caranya mengendalikan nafsu, ya kendali. Kalau segala mengandung diri awak, pandangan mata awak, pandangan telinga awak, langkah kaki awak, nanti kerajaan tangan awak, pemikiran awak. Kendalikan itu. Jangan sampai melakukan yang terlarang. Jangan sampai melakukan yang terlarang. Dan itulah dia yang dikatakan puasa. Jadi Nabi mengatakan tidaklah puasa itu daripada makan dan minum. Akan tetapi yang puasa itu adalah mengendalikan diri daripada perbuatan. Itu yang puasa. Allah tak peduli payah kita menahan lapar, menahan haus di siang bulan Ramadan, kalau tidak mengendalikan perkataan atau lidah kita. Itu kata hadis Nabi. Tak peduli Allah. Dengan susah payahnya kita menahan haus dan lapar, tapi tidak mampu untuk mengendalikan perkataan atau lidah, maka tidak ada hasil puasa. Jadi kalau orang-orang berpuasa benar-benar sesuai menurut syariat, maka keutamaan bagi orang itu dia betul-betul pasti. Sebab Allah menginginkan orang mukmin itu waktu-waktu santiang mengendalikan diri. Disitulah naiknya taraf, harkat, martabat, kedudukan orang-orang beriman daripada yang lain. Pandai mengendalikan diri, pandai mengendalikan kata-katanya, amal dan perbuatannya. Bahalu orang-orang beriman hadiah-hadiahnya jabatan, pangkat, mengendalikan orang, mengendalikan badannya seorang tak pandai, mengendalikan munculnya sedang selesainya, mengeceknya kali buih Indonesia. Ada pandai namanya ngecek. Itu yang ngecek. Abang cek je lah, kan tujuan nyur ditampil-tampil, nanti dijadikan panutan ya orang banyak. Susah. Mengendalikan tangannya sangat pandai, jago-jagoi, piti orang dilacanya juga, piti orang bangsa jambiannya juga. Nah pandai mengendalikan tangannya, satu ke diawetnya, satu ke dirangkuannya. Abang alui yang bisa mengendalikan orang. Jadi inilah Allah sebenarnya mendidik orang-orang yang beriman itu, menyuruh berpuasa ya supaya bisa mengendalikan diri. Pencalian pandangan termasuk pemikiran. Kamari dia pemikiran manusia itu tidak patriknya pikiran. Lebih larangnya ditanamlah yang pikirnya itunya pikirnya. Allah tele, lagi lo, lah tenggen. Sebab mereka itu tidak melakukan yang diperintahkan, tidak meninggalkan yang dilarang. Jadi puasa adalah pengendalian diri. Tidak ada puasa bagi orang yang tidak mengendalikan diri.
Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu-ibu jamaah yang berbahagia, agar menjadi orang-orang yang punya kepedulian sosial. Kepedulian sosial. Kalau batu orang yang beriman kok dengan melalui ibadah puasa meresap ke dalam dirinya, meresap ke dalam pikirannya hikmah-hikmah atau manfaat daripada ibadah puasa, maka dia pasti akan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Banyak orang yang susah di negara waktu. Walaupun awak hidup sekadar-sekadarnya pula yang kok balanya seketek-seketek adipagunan untuk kepedulian sosial. Jadi tiru orang gadang detiadanya gadang kecilnya, gadang depositonya, gadang rumahnya, gadang, tapi kepedulian sosialnya sampai sesampai-sampai. Tiga harinya lalu lalang di jalan mencari orang bangsai, mencari orang labjam di mati, gok-gok jalan-jalan itu dah ada ibunya gitu dah. Nya petinya bakalong di pebuang-buangnya saya. Itu bukan orang mukmin itu, bukan orang muslim itu. Orang-orang yang beriman itu harus merasakan pedih, sakit, susah saudaranya itu seperti pedih, sakit dan susah pada dirinya sendiri. Orang mukmin itu hidup semua akan menanggung sakit itu. Begitu ibarat orang-orang yang beriman itu yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, Bapak dan Ibu-ibu, Ramadan itu atau puasa itu melatih orang-orang yang beriman agar menjadikan waktunya, kesehatan, kesempatannya, kekayaannya, kesehatannya, semuanya itu diarahkan untuk beribadah, untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa itu segala amal-amal kebaikan, ibadah-ibadah yang juga termasuk ke dalam paket daripada puasa itu, semuanya akan menjadi peningkatan kualitas. Jadi sadonya ditingkatkan ya Allah. Kalau amal-amal di bulan Syawal umpamanya nilainya siap, nah ditingkatkan di bulan puasa meningkat menjadi sekian kali lipat. Apa saja yang dia amalkan. Jadi tenaga yang kita kerahkan, pikiran yang kita curahkan, waktu yang kita luangkan, harta benda yang kita korbankan, yang satu bulan itu yang disambut dengan bulan puasa itu adalah menjadi tambahan berlipat ganda untuk amaliyah, untuk ibadah kita. Nak kata bayi di luar Ramadan, ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, Pak. Nak kata bayi kalau seandainya kita biarkan berlalu, kesempatan pun tak kita gunakan, tak kita pakai, anda terakhir dah di luar Ramadan. Apabila Ramadan yang ketiga, antara kainnya dan pakai dah. Kainnya pakai dah, tentu lah. Banyak orang yang sehat-sehat, segar bugar, ada karena tertarung di batu, saya mati ya. Kadang-kadang dia batu, saya mati ya. Bahasa banyak dengannya batu itu seluruh jamaah yang berbahagia, maka gunakan kesempatan, manfaatkan waktu ini bukan hanya berpuasa tapi untuk melipat gandakan amal dan ibadah. Nah, puasa itu melatih orang-orang mukmin untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas amaliyahnya,
ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Bapak-bapak dan Ibu-ibu jamaah yang berbahagia, sebagaimana kita sudah tahu bahwa ibadah puasa itu memang sangat ampuh untuk mendidik dan melatih tingkat kesabaran kita. So, di dalam agama Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha ma'as sabar dalam pengertian terhadap suatu kebaikan dan terhadap sesuatu kemungkaran. Sabar dalam kebaikan artinya orang-orang yang tidak tergesa-gesa, tergopoh-gopoh, yang tidak asal-asalan di dalam mengerjakan kebaikan. Itu sabar dalam kebaikan. Jadi kalau salah awak dan sadonya tak aja, bau dua tak aja, bajalan tak aja, Nabi tidak boleh dia. Kalau mengajar jamaah itu berlarian boleh. Jangan sepuluh berada pek dia segitulah, nanti tambah. Ketiga, jangan berlari. Itu tegas dikatakan oleh Nabi. Mbok pernah tanya, karena ada bukan di Ustaz tadi yang dekat tu ada orang boleh lari mengajar jamaah, salat jamaah, kena lantai licin, tai lapak, kongkam mati. Lagi kira tu setengah, dijawab selanjutnya. Sebab mati dalam mengajarkan dan dilarang. Tapi itu timbul. Memangnya mengajar ibadah, mengajar, tapi kan kerajaan itu dilarang. Di kerajaan jangan dilarang. Mati lah. Mungkin kaji itu kaji tauhid, kaji akidah. Kalau dalam pengajian akidah itu tidak husnul khatimah juga. Tidak husnul khatimah sebab mati dalam mengajarkan dan terlarang. Walaupun itu baik. Kerajaan untuk mengajar mencium ajar aswad. Talunya tak konggam, hilangnya adalah mati. Jawab pertanyaan tadi. Baca kira mati. Memang untuk mengajar mencium ajar aswad itu sunat. Tapi menjago memelihara diri wajib. Menjago memelihara supaya diri tidak celaka itu wajib hukumnya. Leka ini senang salat, senang sembahyang, awak di tepi tengah air, nampak lidah air gadang kemelandung, lari. Yang ditarinya salah dilapir di lidah air, tercungkuh awak, ulang balik dikacau, kelakar-lakar kalau tu mati. Lapak. Akhirnya bapak dan ibu, sabarnya, walaupun awak mengkecil awak mengajarkan dan bayar. Yo para ludo kesabaran. Ada dikajar, mama lari-lari. Biasa saja. Biasa saja. Sabar. Kemudian sabar dalam hal-hal yang bukan. Masa bawa dan dikalajuan, tahan, kendalikan kehendak keinginan tujuan satu lawat sama juga. Jadi orang lah catat-catat tak sama. Jadi orang-orang kadang-kadang itulah menyongsong tahun 2024 itu orang lah catat-catat. Kadang-kadang orang prinsipnya walaupun orang Islam kadang-kadang dia tak tahu. Satu lah berdosori kuliah di tong. Nansan jadi awak bakal buang boleh. Memalian kuat yang lah. Mencilok piti, mencilok piti lah. Anda tahan dan sabar. Nah, dalam hasil bidangnya di dunia itu ya sabar terlalu. Sabar. Boleh dalam hal itu kalau jadi orang itu berlimang dosa perkara jangan salah. Sabar dan satu-satu yang lanjut ya Allah salah. Dan mendapat nanti, tidak di bawah orang satu nanti. Itu prinsip hendaknya orang iman. Ini orang baik iman Allah.
Orang yang tinggal di surau sudah lagi selama itu. Kan di luar banyak pacaran oleh orang-orang yang orang lain. Lainnya negara yang iman. Saya pikir banyak tapi mencari kedudukan jabatan gede mabuk seperti mati. Kalau itu ya orang beriman tidak selesai. Ya dipanampaan sabawa dalam kebaikan walaupun itu baik, tapi kalau kau cerabuinya bantu orang memanjai batang pinang, asal ada wak naik, asal ada wak mencapai hasil, kawan dipijak saja paruinya bagai tungguangnya bagai garunya, kapalonya diinjak-injak, sampai tiwak sampai kate, sampai tiwak duduk kate, sampai tiwak mendapat hasil. Kamu seperti itu binatang. Oleh sebab itu Bapak pada ini sabar kunci. Tak salah kalau Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Amin. Demikianlah pengajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Pak Nabi yang mulia nafsar dan lakum tuflihun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.